Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurmila Sari dengan NIM 7211419013 dari akuntansi A 2019. Perkenalkan, di sini saya akan membahas mengenai bab 11 yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran, saya ambil beberapa tujuan yaitu memahami dasar-dasar pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Yang kedua, mengetahui bagaimana dimulainya konsep sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, mengetahui dasar-dasar pemodelan matematika. Yang keempat yaitu bertujuan mengetahui bagaimana cara menggunakan lembar kerja elektronik spreadsheet sebagai model matematika. Kemudian apa sih yang disebut dengan pembuatan keputusan? Yaitu ada beberapa. Yang pertama, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jadi, pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik. Sedangkan pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Kemudian keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Yang kedua, fase pemecahan masalah. Ada 4 fase, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Terdapat kerangka pikiran pemecahan, yaitu masalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Pendekatan sistem dijelaskan di bab 7 dan pentingnya cara pandangan sistem. Jadi, memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang luas. Kemudian membangun konsep. Dengan pemahaman mengenai dasar konsep pemecahan masalah dapat menggambarkan bagaimana konsep diterapkan ke dalam sistem pendukung keputusan. Memilih solusi terbaik, yaitu terdapat 3 cara. Yang pertama, analisis, penilaian, penawaran. Dalam analisis ini mengevaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Kemudian penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer, dan penawaran yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala, yakni kondisi yang dihasilkan masalah. Struktur permasalahan ada 3, yaitu masalah terstruktur, masalah yang tidak struktur, masalah semi struktur. Dan jenis keputusan ada 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Jadi model GSS fitur ini menunjukkan data kiri ke kanan. Bagaimana konsep tersebut berkembang seiring dengan waktu. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala, serta output dari model sistematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang menunjukkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Yang terbaru, kemampuan kecerdasan buatan yang telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Selanjutnya, ada sistem pendukung pengambilan sistem. Istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau disingkat dengan DSS ini digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Pemodelan matematika, model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Jenis model, ada model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Di model matematis ini ada rumus, yaitu EQ sama dengan EOQ min akar 2PS per M. Jadi P ini adalah biaya pembelian per unit, S penjualan per tahun, dan M biaya penyimpanan tahun per unit.
Persamaan model memberikan pengertian memfasilitasi komunikasi, memprediksi masa depan. Model sistematis ada model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, model optimisasi atau model suboptimisasi. Dalam simulasi ada dua, yaitu terkait skenario dan variabel keputusan. Dan yang terakhir teknik simulasi. Contoh pemodelan yaitu di dalamnya terkait ada harga pokok, kemudian jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung, dan ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Terdapat kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman kerja, pengalaman belajar. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Kemudian model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi. Dan yang terakhir yaitu model tidak semahal upaya uji coba. Dan kelemahannya yang pertama kesulitan untuk membuat model sistematis. Model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik, yaitu terdapat 4. Yang pertama, kapabilitas pemodelan statis, kapabilitas pemodelan dinamis, memainkan peranan bagaimana jika, dan antarmuka model lembar kerja. Dan ini adalah penjelasannya. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence disingkat dengan AI adalah aktivitas menggunakan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dan disingkat ada sejarah AI, ada daya tarik sistem pakar, wilayah AI, dan konfigurasi sistem pakar. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Jadi disingkat dengan GDSS ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk menggunakan bersama. Kemudian bagaimana sih GDSS membantu pemecahan masalah? Jadi komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik juga. Komunikasi yang lebih baik dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tersebut tetap berfokus pada masalah yang dibicarakan pada saat itu. Ekstra waktu yang dimiliki dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah secara lebih detail, sehingga didapatkan definisi masalah yang lebih baik. Selanjutnya, letak lingkungan GDSS, yaitu terdapat ruang keputusan, jaringan keputusan wilayah lokal, dan sesi legislatif, kemudian konferensi yang dimediasi komputer. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.